Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibur Royan, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata. Saya di sini akan membahas tentang artikel yang ini. Oke. Jadi, seperti yang kita semua tahu, bahwa virus corona ini datang dengan tiba-tiba dan menentang dunia. Tanpa vaksin dan kapasitas medis terbatas untuk mengobati penyakit dari virus corona ini. Pembatasan perjalanan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pesanan menginap di rumah menyebabkan gangguan paling parah terhadap ekonomi global sejak Perang Dunia Kedua. Virus corona yang diketahui penyebabnya tidak terdeteksi di Wuhan, Cina, pertama kali dilaporkan ke kantor negara WHO di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dan pada awal Januari 2020, ada sekitar 41 pasien dengan infeksi yang dikonfirmasikan oleh coronavirus atau COVID-19 yang telah dirawat di rumah sakit di Tiongkok. Pembatasan perjalanan internasional, regional, dan lokal segera mempengaruhi ekonomi nasional, termaksud sistem pariwisata, yaitu perjalanan internasional, pariwisata domestik, kunjungan harian, dan segmen yang beragam seperti transportasi udara, kapal pesiar, transportasi umum, akomodasi, kafe, restoran, konvensi, festival, pertemuan, juga acara olahraga. Pariwisata global juga terkena berbagai krisis di masa lalu. Antara tahun 2000 dan 2015, peristiwa-peristiwa besar mengganggu termasuk serangan teroris 11 September 2001, wabah sindrom pernapasan akut atau yang disingkat SARS yang parah pada tahun 2003, krisis ekonomi global yang berlangsung pada 2008 sehingga 2009, dan sindrom pernafasan Timur Tengah pada tahun 2015 yang disingkat MERS. Meskipun penelitian pariwisata setidaknya telah mengembangkan realisasi sepintas dari efek sistematik potensial dari perubahan iklim global, belum ada apresiasi yang sama dari efek sistem pandemi. Dengan studi cenderung berfokus pada dampak masing-masing negara daripada tantangan tingkat sistem dan kerentanan. Bicara mengenai COVID-19 yang berhubungan dengan pariwisata, dunia juga telah mengalami sejumlah epidemi dalam 40 tahun terakhir. Namun tidak ada yang memiliki implikasi serupa terhadap ekonomi global sebagai pandemi COVID-19. COVID-19 ini juga tidak menular seperti campak dan tidak mungkin membunuh orang yang terinfeksi seperti Ebola. Tetapi orang dapat melepaskan virus beberapa hari sebelum gejala itu muncul. Dampak yang diamati dengan menggunakan data populasi negara, dapat diperkirakan bahwa lebih dari 90% populasi dunia berada di negara-negara dengan beberapa tingkat pembatasan perjalanan internasional, dan banyak negara ini juga yang memiliki beberapa derajat pembatasan pergerakan internal, termasuk perjalanan udara terbatas dan tinggal di rumah. Ada juga dampak yang diproyeksikan. Menurut UNWTO, pada tahun 2020 telah memproyeksikan penurunan sekitar 20 hingga 30% pada kedatangan internasional 2020 yang akan diterjemahkan ke dalam kerugian penerimaan pariwisata sebesar 300 hingga 450 miliar US dollar. Yang jauh lebih tinggi adalah perkiraan oleh WTTC mengantisipasi kerugian hingga 2,1 triliun US dollar pada tahun 2020. Ada juga beberapa unsur yang terkena dampaknya. Yang pertama itu adalah maskapai. Nah,
Pihak IATA memperkirakan bahwa pendapatan penumpang akan minus 38% lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Dengan hilangnya pendapatan akan dihasilkan dengan hilangnya pendapatan yang dihasilkan sebesar sekitar 252 miliar US dollar yang dapat dibandingkan dengan ekspektasi laba bersih yaitu 29 miliar pada tahun 2020. Dari segi aspek, sebagian besar hotel ditutup atau mengalami angka pariwisata yang jauh lebih rendah. Perkiraan pendapat industri tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan. Misalnya, pendapatan hotel AS per kamar yang tersedia diperkirakan akan menurun 50,6% pada tahun 2020 ini. Mes dan acara olahraga juga terganggu oleh virus ini karena sebagian besar negara berencana untuk menghindari memuncak dalam kasus COVID-19. Berarti semua bentuk acara di mana kelompok orang yang lebih besar bertemu akan dibatasi, termasuk acara yang beragam seperti konser, rapat, konferensi, olahraga, dan juga pertemuan keluarga. Liga olahraga utama di Eropa dan Amerika Utara dan juga negara-negara lain telah mengakhiri musim mereka dengan pembukaan yang lain, termasuk Olimpiade musim panas 2020 atau UEFA Euro 2020 ditunda. Restoran juga mengalami dampaknya dengan penutupan restoran di sebagian besar negara dan harapan bahwa jarak sosial harus tetap menjadi strategi kunci untuk mengelola COVID-19 di banyak negara selama beberapa bulan. Dapat diperkirakan bahwa restoran akan menghadapi masalah pemulihan, khususnya karena mereka biasanya memiliki likuiditas terbatas dan margin keuntungan yang kecil. Implikasinya bagi masa depan pariwisata, pandemi COVID-19 harus mengarah pada pertimbangan ulang kritis dari model pertumbuhan volume global untuk pariwisata. Pariwisata adalah tentang pergerakan, dan transportasi bertindak sebagai vektor untuk distribusi patogen pada skala regional dan global. Pihak pada kapal pesiar, tidak ada subsektor pariwisata lain yang menjadi berita global sesering kapal pesiar. Dan mungkin kapal pesiar dapat berlayar lagi sebelum vaksin ditemukan, atau kecuali penumpang dapat diuji sebelum naik ke dalam kapal. Jadi, kesimpulannya adalah pandemi ini sangat mematikan berbagai aspek baik yang berhubungan dengan sektor pariwisata maupun yang tidak berhubungan dengan pariwisata. Banyak hotel, restoran, dan kafe yang tutup akibat pandemi ini. Banyak juga acara-acara musik, olahraga, acara melibatkan banyak orang jadi dibatalkan semua. Akibatnya, banyak orang-orang menjadi pengangguran dadakan. Sekarang, pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya untuk memulihkan industri pariwisata ini kembali. Karena industri ini cukup menyumbang banyak untuk devisa negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.